Di sebuah sudut yang terlupakan, jauh dari kemilau lampu sirkuit Mandalika atau kemegahan pedek Twin Ring Motegi, sebuah siluet meluncur menembus debu. Aspalnya kasar, penuh tambalan, dan dikelilingi oleh fasilitas yang lebih mirip gudang tua daripada pusat riset balap. Namun, catatan waktu yang muncul di layar monitor mekanik membuat napas semua orang tertahan. Di sana, di atas lintasan yang dianggap kumuh oleh standar internasional, seorang remaja sedang melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Dunia mungkin mengenalnya sebagai talenta muda dari Indonesia, namun bagi para petinggi pabrikan di Jepang dan Italia, ia adalah sebuah anomali. Veda Ega Pratama tidak hanya sedang berlatih, ia sedang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh struktur kekuasaan MotoGP. Sebelum trofi diangkat dan sebelum jutaan pasang mata bersorak, ada sebuah tes rahasia yang seharusnya tidak terjadi, sebuah sesi di lintasan yang tak layak, yang justru mengungkap kebenaran yang menakutkan bagi para pesaingnya. Sesuatu yang besar sedang disembunyikan oleh Honda Racing Corporation, sebuah investasi jangka panjang yang begitu berharga hingga membuat rival terbesar mereka kehilangan ketenangan. Karena, di balik ketenangan wajah sang pembalap, sebuah badai politik sedang terbentuk dan dampaknya akan mengubah peta persaingan kasta tertinggi balap motor dunia selamanya. Tekanan di rumah sang raksasa. Atmosfer di garasi HRC pagi itu terasa berbeda. Ini bukan sekadar akhir pekan balap biasa. Ini adalah home race, balapan di kandang sendiri, di bawah pengawasan langsung manajemen puncak Honda yang terbang khusus untuk melihat aset paling berharga mereka beraksi. Bagi pembalap muda, tekanan seperti ini bisa menghancurkan karir hanya dalam satu tikungan. Veda Ega Pratama berjalan menuju motornya dengan ketenangan yang tidak wajar. Tidak ada gestur berlebihan, tidak ada tanda-tanda kegugupan di matanya. Para mekanik senior yang telah bekerja dengan nama-nama besar dunia melihat sesuatu yang langka pada diri pembalap ini, kematangan mental yang melampaui usianya. Namun, di balik tirai garasi, ketegangan itu nyata. HRC sedang berada dalam fase transisi sulit di level global, dan mereka membutuhkan sebuah simbol regenerasi. Veda bukan hanya pembalap, ia adalah harapan yang diletakkan di atas pundak raksasa yang sedang terluka. Setiap mata di pedok tertuju padanya. Mereka ingin melihat apakah bocah ini benar-benar nyata atau hanya sekedar sensasi media. Namun, saat lampu start padam, Veda tidak memberikan jawaban lewat kata-kata. Ia memberikannya lewat raungan mesin yang memecah keheningan sirkuit, memulai sebuah pertunjukan dominasi yang akan segera memicu keributan besar di luar lintasan. Eksekusi klinis. Balapan dimulai dengan presisi seorang ahli bedah. Veda melakukan start bersih, namun ia tidak terburu-buru. Ia membiarkan lawan-lawannya mengambil risiko di tikungan pertama, sementara ia sendiri memilih untuk membaca ritme balapan. Ini adalah kecerdasan taktis yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap dengan jam terbang belasan tahun di Grand Prix. Secara teknis, gaya balap Veda adalah perpaduan antara agresivitas modern dan kontrol ban yang sangat efisien. Di setiap lap, ia meningkatkan tekanan secara konstan. Ia tidak menyerang dengan liar. Ia mencekik lawan-lawannya dengan konsistensi catatan waktu yang hanya berselisih sepersekian detik di setiap putaran. Masuk ke pertengahan lomba, dominasinya mulai terlihat jelas. Manuvernya saat pengereman begitu akurat. Dan akselerasinya keluar tikungan sangat stabil. Seolah-olah ia memiliki sensor traksi di dalam otaknya sendiri. Di bangku penonton dan di dalam box manajemen, para petinggi HRC mulai tersenyum puas. Namun di saat yang sama, di garasi rival, suasana mulai memanas. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukan sekedar kemenangan biasa. Ini adalah pesan bahwa dominasi Honda atas talenta terbaik Asia telah terkunci rapat. Namun, ketenangan di lintasan ini justru menjadi awal dari sebuah ledakan emosional yang terjadi tepat setelah bendera finish dikibarkan. Ledakan di pedok. Begitu Veda melintasi garis finish sebagai pemenang, garasi HRC meledak dalam euforia yang emosional. Kru mekanik berpelukan, dan petinggi tim tampak sangat puas. Kemenangan ini adalah validasi. Namun, hanya beberapa meter dari perayaan tersebut, sebuah badai sedang meradang. Kubu Aprilia, raksasa dari Noale Italia, dilaporkan tidak bisa menyembunyikan kekecewaan mereka. Menurut informasi dari orang dalam pedok, pesan-pesan bernada keberatan mulai dikirimkan. Bos Aprilia disebut-sebut sangat frustrasi. Mengapa? Karena sebelumnya, Veda Ega Pratama sempat masuk dalam radar serius mereka. Aprilia merasa telah kehilangan peluang emas untuk mengamankan talenta ini, dan melihatnya menang secara dominan di bawah bendera rival terbesar mereka adalah sebuah penghinaan yang sulit diterima. Ini bukan sekedar soal sportivitas,
Ini adalah soal perebutan kekuasaan. Pesan-pesan yang beredar di kalangan internal menyebutkan adanya nada ketidakpuasan atas langkah cepat HRC yang dianggap terlalu dominan dalam memproteksi masa depan Vega. Pedek MotoGP kini terbelah. Di satu sisi ada perayaan atas lahirnya bintang baru, di sisi lain ada kecemburuan dan kemarahan dari pabrikan yang merasa dikalahkan dalam perburuan kontrak. Namun, apa yang sebenarnya membuat Aprilia begitu terpukul? Jawabannya ada pada sebuah rahasia teknis yang ditemukan dalam tes sunyi di lintasan kumuh. Teknologi vs insting. Kembali ke lintasan lama yang berdebu itu, mengapa HRC membawa calon bintang mereka ke tempat seperti itu? Jawabannya sangat teknis dan strategis. Di sirkuit modern dengan aspal sempurna, elektronik motor MotoGP bisa menutupi banyak kelemahan pembalap. Namun di lintasan dengan aspal tidak rata, tambalan kasar dan grip yang sangat rendah, elektronik menjadi tidak berguna. Di sanalah insting bicara. Veda dipaksa untuk menjinakkan motor standar dengan spesifikasi terbatas di kondisi paling buruk yang bisa dibayangkan. Dan hasilnya mengejutkan para teknisi. Catatan waktunya melampaui ekspektasi matematis yang sudah dihitung melalui simulasi komputer. Beberapa pengamat yang hadir menyebut bahwa gaya balap Veda di trek kumuh tersebut lebih mencerminkan pembalap level internasional daripada pembalap pengembangan. Ia mampu merasakan batas limit ban di atas permukaan yang tidak stabil, sebuah kemampuan feeling yang hanya dimiliki oleh segelintir pembalap elit seperti Casey Stoner atau Marc Marquez. Inilah yang membuat Aprilia sangat gusar. Mereka tahu bahwa Veda adalah pembalap yang tidak bergantung pada motor yang sempurna. Ia adalah tipe pembalap yang bisa membuat motor buruk terlihat cepat. Dan di dunia balap modern, talenta seperti itu harganya jauh lebih mahal daripada teknologi mesin manapun. Tarik-menarik kepentingan. Kini Veda Ega Pratama berada tepat di tengah pusaran tarik-menarik kepentingan dua pabrikan besar. HRC memandangnya sebagai aset masa depan yang harus dipertahankan dengan segala cara. Bagi Honda, kehilangan Veda berarti kehilangan peluang terbaik mereka untuk kembali mendominasi peta balap dunia. Sementara bagi Aprilia, Veda adalah potensi yang terlepas dan mereka tampak belum siap untuk merelakannya begitu saja. Rumor di pedok mulai berbisik tentang adanya upaya-upaya di balik layar untuk menggoyahkan loyalitas sang pembalap. Spekulasi mengenai kontrak, janji kenaikan kelas yang lebih cepat, hingga fasilitas elit mulai menjadi bahan pembicaraan hangat di antara para manajer tim. Tekanan mental bagi seorang remaja dalam posisi ini biasanya sangat menghancurkan. Ia harus menghadapi ego para bos besar, tuntutan penggemar dari negaranya, dan ekspektasi global yang terus meningkat. Namun di tengah kebisingan politik dan drama antar pabrikan ini, ada satu hal yang membuat semua orang tertegun, sikap Veda sendiri. Sementara para bos tim beradu argumen dan mengirim pesan penuh emosi, sang pembalap justru menunjukkan reaksi yang tidak terduga, yang semakin menguatkan mengapa ia disebut sebagai si pembunuh berdarah dingin. Sang pembunuh berdarah dingin. Dalam sesi wawancara setelah drama kemenangan dan protes rival, Veda tampil dengan ketenangan yang hampir menakutkan. Ia tidak terjebak dalam narasi konflik, ia tidak membalas sindiran dari kubu lawan. Dengan kalimat singkat dan fokus, ia hanya berterima kasih kepada tim dan kembali membicarakan teknis balapan. Kedewasaan ini adalah pukulan terakhir bagi para pesaingnya. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menjatuhkan Veda melalui tekanan mental atau drama media. Ia benar-benar terisolasi dari gangguan luar, sebuah karakteristik psikologis yang biasanya hanya ditemukan pada juara dunia sejati. Ia tidak peduli dengan fasilitas mewah atau janji manis. Ia hanya peduli pada bagaimana membuat motornya melaju lebih cepat di setiap lap. Kemenangan di kandang HRC dan hasil elit di lintasan kumuh itu kini menjadi satu kesatuan cerita. Veda telah membuktikan bahwa tempat dan fasilitas bukanlah penentu kualitas. Ia adalah bukti bahwa talenta murni akan selalu menemukan jalan menuju puncak. Tidak peduli seberapa keras rival mencoba menghalanginya atau seberapa kotor lintasan yang ia hadapi. Langkah sunyi menuju tahta. Matahari mulai meredup di balik bangunan tua sirkuit yang menjadi saksi bisu tes rahasia itu. Pedok mulai sepi, namun nama Veda Ega Pratama tetap menjadi pembicaraan utama yang menggantung di udara. Hari itu, ia tidak hanya memenangkan sebuah balapan. Ia memenangkan pengakuan dari mereka yang selama ini meragu. HRC mungkin sedang berpesta, dan Aprilia mungkin masih menyimpan kecewa. Namun bagi dunia balap, ini adalah pesan peringatan.
Veda telah bertransformasi dari seorang pembalap muda berbakat menjadi sebuah ancaman nyata di level elit. Langkahnya kini tidak lagi sunyi. Setiap pergerakannya akan dipantau oleh setiap manajer tim di MotoGP. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai, bukan di atas aspal, melainkan di ruang-ruang rapat di Tokyo dan Noale. Namun bagi Veda, tujuannya tetap sama. Karena bagi pembalap seperti dia, tidak ada perbedaan antara lintasan megah dan sirkuit kumuh. Hanya ada satu target, menjadi yang tercepat, tak peduli siapa yang merasa keberatan. Dan sejarah mungkin akan mencatat hari ini sebagai awal dari sebuah era baru yang tak terbendung.